Langit Jakarta sudah berganti warna dari jingga ke nila pekat, namun deru mesin mobil Rian, suamiku, belum juga terdengar memasuki garasi. Ini sudah menjadi sebuah ritual menyakitkan selama 6 bulan terakhir. Aku, Arini, akan duduk di sofa ruang tengah, ditemani secangkir teh jahe yang mulai mendingin, dan Bima, putra semata wayang kami, yang biasanya sudah terlelap di kamarnya setelah lelah menanti ayahnya yang tak kunjung pulang. Malam ini, jarum jam di dinding sudah menunjuk pukul 11. Di pangkuanku, buku gambar Bima terbuka pada halaman yang sama sejak 2 jam lalu. Sebuah gambar keluarga yang naif namun penuh makna. 3 sosok bergandengan tangan di depan sebuah rumah sederhana. Sosok ayah digambar paling tinggi dan gagah, dengan senyum lebar. Sosok ibu dengan rambut panjang, dan sosok anak kecil di tengah-tengah mereka. Di atas gambar itu, Bima menulis dengan ejaan yang masih sedikit kacau, "Keluarga bahagia selamanya." Hatiku terasa diremas. Kebahagiaan itu kini terasa seperti sebuah foto lawas yang warnanya mulai memudar. Rian yang sekarang bukanlah Rian yang ada di dalam gambar itu. Rian yang kukenal dulu adalah seorang pria yang hangat, yang selalu menempatkan keluarga di atas segalanya. Pria yang akan bergegas pulang dari kantor hanya untuk menemani Bima bermain kereta-keretaan atau membacakan dongeng sebelum tidur. Pria yang akan memijat kakiku tanpa kuminta saat melihatku kelelahan. Kini, pria itu telah digantikan oleh sosok asing yang berbagi atap yang sama denganku. Sosok yang selalu beralasan, lembur, rapat mendadak, atau proyek di luar kota. Awalnya, aku memakluminya. Rian adalah manajer di sebuah perusahaan properti yang sedang berkembang pesat, sebuah posisi yang kupercayakan padanya karena perusahaan itu adalah warisan dari almarhum ayahku. Aku pikir, kesibukannya adalah bentuk tanggung jawabnya. Aku mendukungnya, menyiapkan bekalnya, memastikan kemejanya selalu licin dan wangi, dan menenangkan Bima yang selalu bertanya, "Ayah kapan pulang, Bu?" Namun, kejanggalan mulai merayap masuk ke dalam benakku. Kesibukannya yang luar biasa ternyata tidak berbanding lurus dengan kondisi finansial kami. Jatah bulanan yang biasa ia transfer ke rekeningku justru semakin berkurang. Bulan pertama, turun 10%. Dia beralasan ada bonus tim yang harus ia dahulukan. Bulan kedua, turun lagi 15%. Alasannya, cash flow perusahaan sedang sedikit seret. Bulan ketiga, penurunannya semakin signifikan. Kali ini alasannya lebih samar, ada banyak pengeluaran tak terduga di proyek. Aku, yang memegang kendali penuh atas kepemilikan perusahaan, tahu betul bahwa tidak ada masalah cash flow separah itu. Proyek-proyek kami justru sedang berada di puncaknya. Tapi aku memilih diam, mencoba berpikir positif. Mungkin Rian punya pertimbangan lain yang tidak ingin membebaniku. Aku mencoba percaya padanya, pada pria yang telah memberiku seorang putra yang luar biasa. Tetapi kebohongan, sekecil apapun, akan selalu menemukan cara untuk menampakkan dirinya. Dan retakan dalam pernikahan kami mulai terlihat paling jelas melalui mata Bima. Bima, anak kami yang baru duduk di kelas 2 SD, adalah seorang anak yang cerdas dan periang. Namun, beberapa bulan terakhir, keceriaan di matanya seringkali meredup. Ia sangat merindukan ayahnya. Kerinduan seorang anak kecil yang polos dan tulus. "Ibu, kenapa ayah tidak pernah mau mengantar Bima ke sekolah lagi?" tanyanya suatu pagi saat aku sedang menyisir rambutnya. "Dulu, ayah selalu mengantar Bima. Teman-teman Bima diantar ayahnya." Aku tersenyum getir, merapikan poninya. "Ayah kan harus berangkat kerja pagi sekali, sayang. Kantor ayah jauh." "Tapi ayah kan bosnya, Bu," kata Bu Guru. "Kalau jadi bos bisa datang kapan saja," sahutnya dengan logika polosnya. Aku terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Bagaimana aku bisa menjelaskan pada anak sekecil itu bahwa ayahnya, sang bos, justru lebih sering tidak ada di rumah daripada karyawannya sendiri? Puncaknya adalah saat Bima memintanya untuk ditemani belajar. Malam itu, Bima mendapatkan tugas matematika yang cukup sulit. Rian kebetulan pulang lebih awal, pukul 9 malam. Wajahnya tampak lelah, dan ia langsung merebahkan diri di sofa sambil memainkan ponselnya. "Ayah," panggil Bima ragu-ragu, membawa buku dan pensilnya. "Bisa bantu Bima kerjakan PR?" Yang ini Bima tidak mengerti. Rian mendongak sekilas,
Matanya tidak lepas dari layar ponsel. Sama ibu saja, ya. Ayah capek sekali. Tapi ini soal dari ayah waktu itu. Ayah bilang ayah jago matematika. Bima mencoba lagi, suaranya penuh harap. Bima, ayah bilang ayah capek. Nada suara Rian sedikit meninggi. Ia bahkan tidak memandang wajah putranya. Jangan ganggu ayah dulu. Sana, minta ajari ibu. Dunia Bima seakan runtuh saat itu juga. Matanya yang bulat mulai berkaca-kaca. Ia tidak menangis, hanya menunduk dalam-dalam, lalu berbalik dan berjalan gontai ke kamarnya. Aku yang melihat pemandangan itu dari dapur merasakan sebuah sayatan perih di hatiku. Aku menghampiri Rian, mencoba menahan amarah yang mulai bergejolak. Mas, kamu keterlaluan, desisku pelan. Dia hanya minta bantuanmu sebentar. Dia anakmu. Rian menghela napas kasar, akhirnya meletakkan ponselnya. Aku benar-benar lelah, Arini. Seharian aku memikirkan pekerjaan, memikirkan bagaimana caranya agar perusahaanmu ini tetap untung. Kamu pikir mudah? Sampai di rumah aku hanya ingin istirahat. Tolong mengerti. Mengerti? Aku sudah mencoba mengerti selama berbulan-bulan, Mas. Tapi pengertianku sepertinya tidak ada harganya. Kamu semakin jauh. Bukan hanya dariku, tapi juga dari Bima. Dia butuh ayahnya, suaraku mulai bergetar. Sudahlah, jangan mulai lagi, potongnya. Aku tidak mau bertengkar. Aku mau mandi. Dia bangkit dan berjalan melewatiku begitu saja, seolah aku hanyalah perabot tak bernyawa. Malam itu, aku menemani Bima mengerjakan PR-nya dengan hati yang hancur. Aku melihatnya berusaha keras menahan tangis, dan saat ia akhirnya menyelesaikan soal terakhirnya, ia memelukku erat. Bima sayang ibu, bisiknya. Kalimat itu, yang seharusnya menghangatkan hatiku, justru terasa seperti belati yang menusuk semakin dalam. Di mana ayahnya saat putranya membutuhkan sandaran? Kejadian yang benar-benar membuka mataku terjadi 2 minggu kemudian. Sekolah Bima mengadakan lomba mewarnai tingkat kecamatan, dan Bima terpilih sebagai salah satu perwakilan sekolahnya. Ia sangat bangga dan bersemangat. Selama seminggu penuh, ia berlatih setiap hari, mencoba berbagai kombinasi warna dengan krayon barunya. Malam sebelum lomba, saat kami bertiga kebetulan sedang makan malam bersama, sebuah momen langka, Bima menatap ayahnya dengan mata berbinar. Ayah, katanya dengan suara yang sedikit dibuat-buat agar terdengar dewasa. Besok kan Bima lomba mewarnai. Bima mau diantar ayah. Boleh, ya? Aku menatap Rian, mengirimkan sinyal lewat mataku. Tolong, kali ini saja. Untuk Bima. Rian mengunyah makanannya perlahan sebelum menjawab. Wajahnya datar. Maaf ya, jagoan. Besok ayah tidak bisa. Raut wajah Bima langsung berubah. Semangat di matanya padam seketika. Kenapa? Tanyanya lirih. Besok pagi-pagi sekali ayah harus pulang ke desa. Nenek sakit, jawab Rian tanpa menatap kami. Aku mengerutkan kening. Ibu sakit? Sakit apa, Mas? Kok kamu tidak bilang? Hanya demam dan batuk biasa, tapi sudah beberapa hari tidak turun-turun. Ayah khawatir. Jadi besok pagi ayah mau jenguk ibu sebentar, jelasnya. Penjelasannya terdengar masuk akal, tapi ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Ibunya, mertuaku, adalah wanita yang kuat. Dan yang lebih aneh, aku baru saja meneleponnya 2 hari yang lalu untuk menanyakan kabar, dan beliau terdengar sangat sehat dan ceria. Bahkan sempat bercerita panjang lebar tentang hasil panen mangganya. Bima menunduk, mengaduk-aduk nasinya dengan sedih. Oh, nenek sakit? Ya. Gumamnya, berusaha mengerti. Semoga nenek cepat sembuh. Melihat kekecewaan putraku, hatiku terasa sakit. Ya sudah, tidak apa-apa, sayang, hiburku sambil mengelus punggungnya. Kan ada ibu. Ibu yang akan antar Bima dan kasih semangat paling kencang besok. Bima mengangguk lemah, kehilangan selera makannya. Malam itu, Rian tidur lebih awal dengan alasan harus berangkat subuh. Aku, sebaliknya, tidak bisa memejamkan mata. Rasa curiga yang selama ini kutekan kini meronta-ronta, meminta untuk diberi perhatian. Kenapa Mas Rian harus berbohong? Jika dia memang tidak mau mengantar Bima, kenapa tidak bilang saja ada rapat penting?
Kenapa harus membawa-bawa nama ibunya yang sedang sakit, padahal aku tahu itu tidak benar? Tanganku meraih ponsel di nakas. Dengan gerakan lambat dan hati-hati agar tidak membangunkan Rian, aku mencari nomor mertuaku. Jantungku berdebar kencang saat menekan tombol panggil. Aku berdoa dalam hati, semoga kecurigaanku salah. Semoga aku yang terlalu berlebihan. Nada sambung berbunyi 3 kali sebelum akhirnya diangkat. Halo, Assalamualaikum, Enduk. Suara mertuaku terdengar riang seperti biasanya di seberang sana. Waalaikumsalam, Bu. Jawabku, berusaha menjaga suaraku agar tetap tenang. Maaf, Arini telepon malam-malam. Mengganggu tidak, Bu? Oh, tidak sama sekali. Ibu juga belum tidur. Ini lagi nonton sinetron kesukaan Ibu, jawabnya sambil tertawa kecil. Ada apa, Enduk? Tumben telepon malam-malam. Kangen ya sama Ibu? Aku menelan ludah. Iya, Bu, kangen. Sekalian mau tanya, Ibu sehat? Kata Mas Rian, Ibu lagi kurang sehat. Demam dan batuk, ya? Hening sejenak di seberang sana. Aku bisa mendengar suara televisi yang dikecilkan. Sakit? Siapa yang sakit? Ibu? Alhamdulillah, Ibu sehat walafiat, Enduk. Tidak sakit apa-apa. 2 hari yang lalu kan kita juga baru teleponan. Rian bilang Ibu sakit? Dad. Jantungku seakan berhenti berdetak. Jadi benar. Dia berbohong. Oh begitu ya, Bu. Ucapku lirih, tenggorokanku terasa tercekat. Mungkin Arini yang salah dengar tadi. Syukurlah kalau Ibu sehat. Iya, sehat. Rian itu ada-ada saja. Mungkin dia yang kangen sama masakan Ibu, makanya cari-cari alasan. Canda mertuaku, tidak menyadari badai yang sedang berkecamuk di dalam hatiku. Kami melanjutkan percakapan sebentar, basa-basi yang terasa hambar di lidahku. Setelah menutup telepon, aku meletakkan ponsel itu kembali dengan tangan gemetar. Aku menatap punggung suamiku yang tidur dengan tenangnya. Pria yang berbaring di sampingku ini, siapa dia sebenarnya? Kebohongan tentang ibunya yang sakit adalah sebuah kebohongan yang keji. Dia tidak hanya membohongiku, tetapi juga menghancurkan harapan putranya dengan alasan palsu. Untuk apa? Apa yang begitu penting sehingga ia harus mengarang cerita seperti itu? Aku tidak bisa memahaminya. Tapi malam itu, aku mengambil sebuah keputusan. Aku tidak akan lagi menjadi istri naif yang menelan semua kebohongannya mentah-mentah. Aku akan mencari tahu kebenarannya. Retak di pernikahan kami mungkin sudah tak terlihat, tapi aku merasa retakan itu sudah berubah menjadi jurang yang dalam, dan aku harus tahu apa yang ada di dasarnya. Keesokan paginya, semua berjalan seperti skenario yang telah Rian rancang. Ia bangun sebelum adzan subuh, mandi, dan mulai berkemas. Aku, dengan topeng istri yang perhatian, membantunya memasukkan beberapa kemeja dan celana ke dalam tas travel kecil. Mau berangkat sekarang, Mas? Tanyaku, suaraku datar. Iya, mumpung jalanan belum macet. Biar cepat sampai desa, jawabnya sambil mengenakan jaket. Aku mungkin akan menginap seminggu. Mau memastikan ibu benar-benar sembuh dulu. Seminggu? Kebohongan ini semakin besar saja. Hatiku terasa dingin seperti es. Dia bahkan tidak merasa bersalah. Salam untuk ibu, ya. Hati-hati di jalan, ucapku, mencium punggung tangannya seperti biasa. Sebuah gestur yang terasa hampa dan mekanis. Dia mengangguk, mengelus kepalaku sekilas, lalu berbalik pergi tanpa menengok Bima yang masih tertidur pulas di kamarnya. Saat suara mobilnya menjauh dari rumah, aku berdiri mematung di depan pintu. Ini bukan perjalanan untuk menjenguk orang sakit. Ini adalah perjalanan menuju rahasia besarnya. Dan aku bersumpah, aku akan mengikutinya sampai ke ujung. Hari ini, saat aku mengantar putraku lomba, aku juga akan memulai perburuanku sendiri. Perburuan untuk menemukan kebenaran yang mungkin akan menghancurkan sisa-sisa keluarga yang coba ku pertahankan ini. Tentu, saya akan melanjutkan ceritanya. Udara pagi itu terasa berbeda. Sinar matahari yang biasanya menerobos masuk melalui celah jendela kamar Bima dan membawa kehangatan, hari ini terasa menusuk dan dingin. Aku sudah terjaga semalaman, memutar ulang percakapan singkatku dengan ibu mertua dan kebohongan Rian yang begitu mulus terucap dari bibirnya. Pikiranku berkecamuk,
Menyusun serpihan-serpihan kejanggalan selama 6 bulan terakhir menjadi sebuah mozaik yang gambarnya semakin jelas, namun terlalu mengerikan untuk kuakui. Di sampingku, Bima menggeliat dalam tidurnya. Wajahnya yang polos tampak sedikit muram bahkan dalam lelapnya. Kekecewaan karena ayahnya tidak bisa menemaninya di hari penting ini pasti membekas dalam mimpinya. Aku mengelus pipinya dengan lembut. Hari ini adalah hari besarnya. Apapun badai yang sedang kurasakan, aku tidak akan membiarkannya merusak momen ini untuk Bima. Aku harus menjadi bentengnya, menjadi sumber kekuatannya, sekalipun benteng di dalam diriku sendiri sedang runtuh berkeping-keping. Sayang, bangun Yud. Jagoan ibu kan mau lomba hari ini, bisikku di telinganya. Bima mengerjap-ngerjapkan matanya. Hal pertama yang ia tanyakan, dengan suara serak khas bangun tidur, adalah, "Ayah sudah berangkat, Bu?" Sebuah belati tak kasat mata kembali menusuk hatiku. "Sudah, sayang. Tadi subuh sekali. Ayah titip semangat buat Bima. Katanya, Bima harus jadi juara." Aku terpaksa menyambung kebohongan suamiku. Untuk saat ini, hanya ini yang bisa kulakukan untuk melindungi hati kecilnya. Bima tersenyum kecil, meski senyum itu tidak sampai ke matanya. "Iya, Bu. Bima pasti juara buat ayah dan nenek." Kami pun bersiap. Aku membantunya mengenakan seragam batiknya yang terbaik, memastikan setiap kancing terpasang rapi. Aku menyisir rambutnya, memberinya sedikit gel agar tampak gagah, persis seperti yang biasa Rian lakukan dulu. Setiap sentuhanku pada Bima hari ini terasa syarat makna. Aku menuangkan seluruh cinta dan kekuatan yang tersisa dalam diriku untuknya. Di meja makan, aku membuatkannya nasi goreng sosis kesukaannya, membentuknya menjadi karakter beruang yang lucu. Aku harus melakukan semua hal yang bisa membuat paginya ceria. "Wah, nasi gorengnya lucu sekali, Bu." "Terima kasih," serunya, dan untuk pertama kalinya pagi itu, aku melihat binar semangat yang tulus di matanya. Aku tersenyum, meski di balik senyuman itu ada jurang kepedihan yang menganga. Sepanjang perjalanan menuju lokasi lomba, Bima berceloteh tentang strategi mewarnainya. "Nanti gambar gunungnya mau Bima kasih warna ungu sedikit di puncaknya, Bu. Biar seperti kena cahaya matahari pagi. Terus, sungainya harus warna biru muda, jangan biru tua, biar kelihatan jernih." Aku mendengarkannya dengan saksama, sesekali menimpali dengan pujian dan semangat. "Wah, ide yang bagus sekali. Pasti nanti gambarnya jadi yang paling bagus di sana." Namun, pikiranku melayang jauh. Tanganku mencengkeram setir mobil dengan erat. Mobil SUV mewah yang kami tumpangi ini, rumah yang kami tinggali, perusahaan yang menjadi sumber penghidupan kami, semua adalah peninggalan orang tuaku. Aku mempercayakan Rian untuk mengelolanya, memberinya posisi dan kuasa, karena aku mencintainya dan percaya padanya. Apakah kepercayaanku ini telah dikhianati sedemikian rupa? Kemana perginya uang bulanan yang terus menurun itu? Apakah kebohongan tentang menjenguk ibu yang sakit, ini ada hubungannya dengan semua itu? Lokasi lomba berada di sebuah SD negeri percontohan di kawasan Jakarta Selatan, tidak terlalu jauh dari sekolah Bima. Gedungnya besar dan asri, dengan lapangan yang luas. Saat kami tiba, area parkir sudah cukup ramai oleh mobil orang tua murid lainnya. Aku berhasil mendapatkan tempat parkir yang agak jauh dari gerbang utama. "Sudah sampai, jagoan?" "Siap," tanyaku sambil melepas sabuk pengamannya. "Siap, Bu." Jawabnya mantap, meraih tas gambarnya yang berisi krayon dan peralatan lainnya. Saat kami berjalan bergandengan tangan menuju gerbang sekolah, suasana riuh rendah anak-anak dan orang tua menyambut kami. Ada tawa, ada teriakan semangat, ada tangis manja. Pemandangan keluarga-keluarga utuh yang datang untuk mendukung anak-anak mereka. Para ayah yang merangkul bahu putra-putrinya, para ibu yang merapikan pakaian anak-anaknya. Pemandangan yang seharusnya menjadi milik kami juga hari ini. Kami semakin dekat dengan gerbang. Dari kejauhan, aku melihat sebuah pemandangan yang membuat langkahku terhenti seketika. Jantungku berdebar begitu kencang, seolah ingin melompat keluar dari rongga dadaku. Darahku terasa berdesir dan membeku pada saat yang bersamaan. Di sana, tidak jauh dari gerbang masuk sebuah sekolah lain yang letaknya persis bersebelahan dengan lokasi lomba Bima, berdiri sesosok pria yang sangat kukenal. Punggungnya, postur tubuhnya,
Jaket kulit coklat yang ia kenakan, itu Rian. Itu suamiku. Dia tidak sedang dalam perjalanan ke desa. Dia ada di sini, di Jakarta. Napasku tercekat. Untuk sesaat, aku berharap aku salah lihat. Mungkin hanya orang yang mirip. Tapi kemudian, pria itu berbalik, dan duniaku runtuh saat itu juga. Wajah itu, tidak salah lagi, adalah wajah Rian. Tapi bukan itu yang membuatku membeku. Di sampingnya, berdiri seorang wanita berambut pirang sebahu, mengenakan gaun ketat berwarna merah menyala yang tampak tidak pantas untuk suasana pagi di lingkungan sekolah. Wanita itu bergelayut manja di lengan Rian. Dan di depan mereka, berdiri seorang anak laki-laki lain, usianya mungkin sebaya dengan Bima, mengenakan seragam sekolah yang berbeda. Rian berjongkok, menyamakan tingginya dengan anak itu. Ia tersenyum, senyum hangat dan tulus yang sudah lama tidak pernah kulihat ia berikan untuk Bima. Ia merapikan kerah seragam anak itu, lalu mengelus kepalanya dengan penuh kasih sayang. Pemandangan itu, sebuah adegan keluarga kecil yang bahagia, adalah sebuah pengkhianatan paling brutal yang pernah kurasakan. Ibu, kenapa berhenti? Suara Bima menyadarkanku dari linglung. Aku tersentak, segera menarik Bima ke balik sebuah mobil yang terparkir agar kami tidak terlihat. Aku berjongkok, berusaha menenangkan detak jantungku yang menggila. Tidak apa-apa, sayang. Tali sepatu ibu lepas, dalihku, berpura-pura merapikan tali sepatuku yang sebenarnya terikat sempurna. Mataku tidak lepas dari pemandangan menyakitkan di seberang sana. Wanita itu tertawa, suaranya terdengar genit dan manja. Ia mencubit pipi Rian dengan gemas. Rian balas tersenyum, lalu memberikan sebuah kecupan singkat di kening anak laki-laki itu. Mereka tampak seperti keluarga yang sempurna. Keluarga yang dibangun di atas kebohongan dan air mataku. Jadi ini alasannya. Ini, proyek penting yang membuatnya sibuk. Ini, lembur yang membuatnya pulang pagi. Ini, ibunya yang sakit yang membuatnya menolak permintaan putranya sendiri. Dia tidak pulang ke desa. Dia pulang ke rumahnya yang lain. Ke keluarganya yang lain. Gundiknya. Seorang janda centil, seperti yang bisa kulihat dari penampilannya. Rasa sakit yang menghantamku begitu hebat, begitu luar biasa. Rasanya seperti ada tangan raksasa yang meremukkan jantungku hingga hancur berkeping-keping. Amarah, kekecewaan, dan rasa jijik bergejolak menjadi satu. Ingin rasanya aku berlari ke sana, menjambak rambut wanita itu, dan menampar wajah Rian di depan semua orang. Tapi kemudian aku menatap Bima. Ia menatapku dengan cemas. Ibu tidak apa-apa? Wajah ibu pucat. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan emosi yang siap meledak. Tidak, aku tidak boleh hancur sekarang. Tidak di depan Bima. Hari ini adalah harinya. Aku harus kuat untuknya. Amarahku bisa menunggu. Perhitunganku dengan Rian bisa menunggu. Ibu tidak apa-apa, sayang. Mungkin hanya sedikit pusing karena belum sarapan tadi, bohongku lagi, seraya memaksakan seulas senyum. Pikiranku bekerja dengan cepat. Aku butuh bukti. Aku tidak bisa hanya mengandalkan kesaksian mataku. Aku harus punya sesuatu yang tak terbantahkan. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, aku mengeluarkan ponsel dari tasku. Berpura-pura membalas pesan, aku membuka aplikasi kamera. Dengan hati-hati, aku memperbesar bidikanku. Cekrek. Aku berhasil mengambil beberapa foto Rian bersama wanita dan anak itu. Foto saat Rian tersenyum padanya. Foto saat wanita itu bersandar mesra di bahunya. Kemudian, aku beralih ke mode video. Aku merekam selama beberapa detik, menangkap momen saat Rian memberikan isyarat cium jauh pada anak itu saat ia berjalan masuk ke gerbang sekolahnya. Setiap detik rekaman itu terasa seperti sayatan pisau di hatiku. Tapi aku harus melakukannya. Ini adalah senjataku. Ini adalah amunisiku untuk perang yang akan segera dimulai. Setelah anak itu masuk ke sekolahnya, Rian dan wanita itu berjalan bergandengan tangan menuju sebuah mobil sedan hitam yang terparkir tak jauh dari mereka. Mobil yang tidak kukenali. Mungkin mobil milik wanita itu. Mereka masuk ke dalam mobil dan melaju pergi, menghilang dari pandanganku, namun meninggalkan luka yang menganga selamanya. Aku berdiri, tubuhku terasa lemas.
Tapi aku harus melanjutkan sandiwara ini. Yuk, sayang, kita masuk. Nanti telat, ajakku, suaraku terdengar aneh di telingaku sendiri. Aku menggandeng tangan Bima memasuki area lomba. Di dalam aula yang sudah ramai, aku mendaftarkan Bima dan mengantarnya ke mejanya. Aku membantunya mengeluarkan semua peralatannya. Ingat pesan ibu, ya. Jangan terburu-buru. Nikmati saja mewarnainya. Menang atau kalah, Bima tetap juara di hati ibu, kataku sambil mencium keningnya. Iya, Bu. Bima akan berusaha yang terbaik, jawabnya, kini semangatnya telah kembali sepenuhnya. Selama 2 jam berikutnya, aku duduk di kursi orang tua, mataku tertuju pada Bima, tapi pikiranku berada di tempat lain. Aku melihat punggung mungilnya yang berkonsentrasi penuh pada kertas gambarnya. Ia begitu tulus, begitu polos, tidak tahu bahwa dunianya yang sempurna baru saja dihancurkan oleh ayahnya sendiri. Bagaimana bisa Rian melakukan ini? Bagaimana bisa pria yang dulu memujaku, yang berjanji akan selalu menjagaku dan Bima, berubah menjadi monster yang begitu kejam? Apa salahku? Apakah aku kurang melayaninya? Apakah aku kurang memperhatikannya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku seperti angin puting beliung, namun tidak ada satupun jawaban yang kutemukan. Setelah lomba selesai dan semua karya dikumpulkan, Bima berlari menghampiriku dengan wajah berseri-seri. Bu, Bima sudah selesai. Gambarnya bagus sekali, Bu. Aku memeluknya erat, menahan air mata yang mendesak ingin keluar. Iya, sayang. Ibu lihat tadi. Bagus sekali. Apapun hasilnya nanti, Ibu bangga sekali sama Bima. Kami menunggu pengumuman pemenang. Selama waktu itu, aku mencoba sekuat tenaga untuk tetap fokus pada Bima, mengajaknya bicara, membelikannya es krim. Tapi di dalam, aku sudah mati rasa. Rasa sakit itu begitu pekat hingga aku hampir tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Yang tersisa hanyalah amarah yang dingin dan membara. Dan kemudian, sebuah keajaiban kecil terjadi di tengah badai kehancuranku. Nama Bima dipanggil sebagai juara kedua. Wajah Bima berbinar karena kebahagiaan murni. Ia melompat-lompat kegirangan. Aku menang, Bu. Aku menang. Ia berlari ke panggung untuk menerima piala dan hadiahnya. Melihatnya berdiri di sana, tersenyum bangga sambil memegang piala kecilnya, sebuah keputusan telah terbentuk dengan kokoh di dalam hatiku. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan Rian menghancurkan anak ini. Aku akan melindunginya dengan segenap jiwa dan ragaku. Rian telah memilih jalannya sendiri, dan kini saatnya aku menentukan jalanku. Sandiwara telah berakhir. Permainan telah usai. Dalam perjalanan pulang, Bima tertidur di kursi penumpang, memeluk pialanya dengan erat. Aku mengemudi dengan tatapan lurus ke depan, namun yang kulihat bukanlah jalanan, melainkan masa depanku yang harus kutata ulang. Foto dan video di ponselku terasa membakar di dalam tas. Itu bukan lagi sekadar bukti perselingkuhan. Itu adalah surat pembebasanku. Rian telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dia tidak hanya mengkhianatiku, dia telah meremehkanku. Dia pikir aku adalah istri bodoh yang bisa dibohongi terus-menerus. Dia salah besar. Setibanya di rumah, aku membaringkan Bima di kamarnya. Setelah memastikan ia tidur nyenyak, aku berjalan ke ruang kerja. Aku membuka brankas tersembunyi di balik lukisan pemandangan, tempat aku menyimpan semua dokumen penting. Tanganku meraih sebuah map tebal berwarna biru. Di dalamnya, tersimpan surat perjanjian pranikah kami. Sebuah dokumen yang dulu kuanggap hanya formalitas, namun kini menjadi senjata utamaku. Aku membacanya kembali, kata demi kata. Di salah satu klausul yang paling penting, yang dulu Rian setujui sambil tertawa karena menganggapnya tidak akan pernah terjadi, tertulis dengan jelas. Apabila salah satu pihak terbukti melakukan pengkhianatan, perselingkuhan, yang menyebabkan perceraian, maka pihak yang berkhianat tidak akan mendapatkan hak atas harta bersama maupun harta bawaan pasangan sepeser pun. Dan hak asuh anak secara otomatis jatuh pada pihak yang tidak berkhianat. Aku tersenyum getir. Senyum pertama yang tulus setelah berjam-jam. Rian, suamiku, kau tidak tahu apa yang akan segera menimpamu. Kau telah menggali kuburanmu sendiri. Dan aku, dengan senang hati, akan mengantarkanmu ke dalamnya. Perang baru saja akan dimulai. Dan aku, tidak akan kalah.
Ruang kerja almarhum ayahku terasa dingin, padahal pendingin ruangan tidak kunyalakan. Aroma khas dari buku-buku tua dan kayu jati yang menguar dari rak-rak tinggi seolah menjadi saksi bisu dari badai yang baru saja menghantamku. Di tanganku, map biru berisi perjanjian pranikah itu terasa berat, bukan karena bobot fisiknya, tetapi karena bobot takdir yang terkandung di dalamnya. Klausul pengkhianatan itu, yang dulu kubaca sambil lalu, kini bersinar seperti lampu neon di tengah kegelapan, menjadi satu-satunya pelita penunjuk jalanku. Rasa sakit itu masih ada, menggerogoti relung hatiku seperti asam. Bayangan Rian yang tersenyum mesra pada wanita lain, mengelus kepala anak lain, terus berputar di benakku seperti film rusak. Namun, di atas lapisan rasa sakit itu, telah tumbuh sesuatu yang baru, lapisan es. Kekecewaan dan kesedihan yang membeku berubah menjadi amarah yang dingin, jernih, dan terfokus. Air mata sudah tidak ada gunanya. Sekarang adalah waktunya untuk bertindak. Aku meletakkan map itu di atas meja mahoni yang kokoh. Tanganku meraih ponsel, bukan untuk melihat kembali video menyakitkan itu, tetapi untuk mencari sebuah nama di daftar kontakku, Pak Tirtayasa. Beliau adalah pengacara kepercayaan keluarga kami sejak lama, sahabat almarhum ayahku, dan orang yang membantuku menyusun perjanjian pranikah ini 8 tahun yang lalu. Aku ingat betul pesannya saat itu. Arini, katanya dengan tatapan kebapakan, Bapak doakan dokumen ini hanya akan menjadi kertas usang yang tersimpan selamanya di berangkasmu. Tapi dalam hidup, kita harus selalu siap pada kemungkinan terburuk. Ini bukan tentang tidak percaya, ini tentang melindungi dirimu dan warisan orang tuamu. Dulu aku menganggapnya berlebihan. Kini, aku berterima kasih dalam hati atas pandangan jauhnya. Jemariku menekan tombol panggil. Saat itu sudah sore, tapi aku tahu Pak Tirta adalah seorang pekerja keras yang sering berada di kantornya hingga malam. Nada sambung berbunyi 2 kali sebelum suara baritonnya yang tenang terdengar. Halo, Arini. Tumben sekali menelepon Bapak. Ada apa, Nak? Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh kekuatanku. Selamat sore, Pak Tirta. Maaf mengganggu waktunya. Saya harap Bapak ada waktu. Ada hal yang sangat mendesak dan penting yang perlu saya bicarakan. Nada suaraku yang datar dan dingin mungkin membuatnya waspada. Tentu saja, Nak. Suaramu terdengar berbeda. Apa kamu baik-baik saja? Apa Bima baik-baik saja? Bima baik-baik saja, Pak. Tapi saya tidak. Jawabku, suaraku sedikit bergetar untuk pertama kalinya. Pak, saya punya bukti. Rian berselingkuh. Hening sejenak di seberang sana. Aku bisa membayangkan ekspresi terkejut di wajah tuanya yang bijaksana. Arini, kamu yakin? 100% yakin, Pak. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri pagi ini. Saya punya foto dan video sebagai bukti. Dia menikah lagi secara diam-diam. Dia membohongi saya, mengatakan akan menjenguk ibunya yang sakit di desa, tapi nyatanya dia mengantar anak dari wanita itu ke sekolah. Jelasku dengan cepat, setiap kata terasa seperti menelan serpihan kaca. Ya, desah Pak Tirta. Bapak turut prihatin, Nak. Sangat prihatin. Tenangkan dirimu. Sekarang, katakan pada Bapak, apa yang kamu inginkan? Saya mau semua yang menjadi hak saya sesuai perjanjian pranikah kita, Pak. Jawabku tanpa ragu. Saya mau mengambil alih kembali perusahaan. Saya mau memastikan dia tidak mendapatkan sepeser pun dari harta saya. Dan saya mau hak asuh Bima sepenuhnya. Bagus, suara Pak Tirta kini berubah, lebih tegas dan profesional. Itu sikap yang benar. Jangan tunjukkan kelemahan. Dengarkan Bapak baik-baik, Arini. Pertama, jangan hubungi Rian. Jangan tunjukkan bahwa kamu sudah tahu. Biarkan dia berpikir sandiwaranya masih aman. Kita perlu waktu untuk menyiapkan semuanya agar saat kita bergerak, dia tidak punya kesempatan untuk melawan. Saya mengerti, Pak. Kedua, kirimkan semua bukti yang kamu punya ke email Bapak sekarang juga. Foto, video, semuanya. Semakin kuat bukti kita, semakin cepat prosesnya. Ketiga, besok pagi, datanglah ke kantor Bapak jam 9. Bawa dokumen asli perjanjian pranikah itu dan semua dokumen kepemilikan aset yang kamu pegang.
Akta perusahaan, sertifikat rumah, BPKB mobil, semuanya. Kita akan mulai prosesnya. Baik, Pak. Akan saya siapkan. Arini, panggilnya lagi sebelum aku menutup telepon, suaranya kembali melembut. Kamu kuat. Kamu putri dari sahabat Bapak. Kamu bisa melewati ini. Bapak akan pastikan kamu mendapatkan keadilan. Kata-kata itu memberiku kekuatan. Setelah menutup telepon, aku langsung mengirimkan semua file bukti ke email Pak Tirta. Melihat kembali foto-foto itu membuat perutku mual, tapi aku memaksa diriku untuk menekan tombol kirim. Selesai. Langkah pertama telah diambil. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Rian mengirim pesan singkat sekitar pukul 8 malam. Sayang, aku sudah sampai di desa dengan selamat. Ibu memang demam tinggi. Mungkin aku akan lebih lama di sini. Jaga diri baik-baik ya, dan tolong peluk Bima untukku. Ku baca pesan itu berulang kali. Setiap hurufnya terasa seperti hinaan. Kepiawaiannya dalam berbohong benar-benar luar biasa. Dia bahkan masih bisa berpura-pura menjadi suami dan ayah yang peduli. Tanganku gemetar karena amarah. Ingin sekali kubalas pesan itu dengan foto mesranya bersama si wanita ular. Tapi aku menahan diri. Aku teringat pesan Pak Tirta. Jangan tunjukkan bahwa kamu sudah tahu. Aku hanya membalas singkat, iya, Mas. Hati-hati di sana. Semoga ibu lekas sembuh. Sebuah jawaban yang munafik, tapi perlu. Aku harus memainkan permainannya untuk sementara waktu, sampai senjataku siap ditembakkan. Keesokan paginya, setelah mengantar Bima ke sekolah dengan senyum terpaksaku yang paling meyakinkan, aku langsung meluncur ke kantor Pak Tirtayasa di pusat kota. Aku membawa sebuah koper kecil berisi semua dokumen yang ia minta. Di kantornya yang megah dan tenang, aku disambut dengan hangat. Kami duduk berhadapan di ruangannya yang menghadap ke gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Pak Tirta sudah mempelajari bukti yang kukirim semalam. Wajahnya tampak serius. Buktinya lebih dari cukup, Arini, mulainya. Ini bukan lagi dugaan, ini adalah fakta. Kita bisa bergerak cepat. Selama 3 jam berikutnya, kami menyusun strategi perang. Pak Tirta menjelaskan langkah demi langkah dengan sangat detail. Pertama, kami akan mengajukan gugatan cerai dengan bukti perselingkuhan yang tak terbantahkan. Dengan perjanjian pranikah sebagai landasan hukum utama, pengadilan hampir pasti akan mengabulkan semua tuntutanku. Kedua, mengenai perusahaan. PT Gemilang Properti ini 100% milikmu, Arini. Ayahmu mewariskannya padamu sebelum kamu menikah. Rian hanya kamu angkat sebagai direktur operasional. Kita tidak perlu menunggu putusan pengadilan untuk ini. Kamu, sebagai pemilik dan komisaris utama, punya hak penuh untuk mengadakan RUPS luar biasa dan memberhentikannya kapan saja. Lakukan, Pak, kataku mantap. Saya ingin dia dicopot dari jabatannya secepatnya. Saya tidak mau dia punya akses lagi ke keuangan perusahaan. Bagus. Tim saya akan menyiapkan surat pemberhentiannya hari ini juga. Begitu surat itu ditandatangani, secara hukum dia bukan siapa-siapa lagi di perusahaan itu. Kartu kredit perusahaan atas namanya akan kita blokir, fasilitas mobil dinas akan kita tarik. Semua aksesnya akan kita putus. Aku mengangguk, merasakan sedikit kelegaan. Salah satu sumber kekuatan dan kebanggaan Rian akan segera lenyap. Ketiga, aset pribadi dan bersama. Rumah yang kalian tinggali atas namamu. Mobil SUV yang kamu pakai dan sedan yang biasa Rian pakai juga atas namamu. Secara hukum, itu semua milikmu, jelas Pak Tirta sambil menunjuk tumpukan sertifikat. Bagaimana dengan rekening bank? Kami punya satu rekening bersama untuk kebutuhan rumah tangga. Tapi gaji Rian dari perusahaan dan jatah bulanan yang dia berikan ditransfer ke rekening pribadiku. Jelasku. Buka rekening pribadimu sekarang. Kita periksa transaksinya, pinta Pak Tirta. Aku membuka aplikasi mobile banking di ponselku. Jantungku berdebar saat melihat riwayat transaksi selama 6 bulan terakhir. Aku melihat pola yang mengerikan. Setiap bulan, ada beberapa kali transfer keluar dalam jumlah besar, dari 15 hingga 30 juta rupiah, ke sebuah rekening atas nama yang tidak kukenal, Melinda Sari. Melinda Sari? Desisku. Mungkin itu nama wanita itu.
Coba kita cari nama itu, kata Pak Tirta, langsung mengetik di komputernya. Beberapa saat kemudian, sebuah profil media sosial muncul di layarnya. Foto seorang wanita berambut pirang, dengan pose-pose genit. Wanita yang sama persis dengan yang kulihat kemarin. Di profilnya tertulis, single mom entrepreneur. Jijik. Ternyata selama ini, uang yang seharusnya menjadi nafkah untukku dan Bima, uang dari perusahaan peninggalan ayahku, telah ia gunakan untuk membiayai hidup gundiknya. Penurunan jatah bulanan itu bukanlah karena cash flow seret, melainkan karena dananya dialihkan untuk kekasih gelapnya. Pengkhianatannya ternyata jauh lebih dalam dan busuk dari yang kubayangkan. Segera pindahkan semua sisa saldo di rekening bersamamu ke rekening pribadimu yang lain, Arini. Kosongkan rekening itu sekarang juga, perintah Pak Tirta. Dengan tangan gemetar karena marah, aku melakukannya. Aku memindahkan setiap rupiah yang tersisa, tidak menyisakan 1 sen pun. Setelah semua strategi hukum dan finansial selesai kami susun, aku merasa sedikit lebih tenang, lebih kuat. Aku sudah punya benteng hukum yang kokoh. Aku sudah memegang semua senjata. Sekarang, apa langkah terakhirmu, Arini? Tanya Pak Tirta lembut. Aku menatapnya dengan pandangan yang sudah mengeras. Saya akan menemuinya, Pak. Saya akan mengantarkan sendiri surat pemecatannya. Saya akan membawa semua bajunya dan melemparkannya di depan wajahnya dan wanita itu. Pak Tirta mengangguk perlahan. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Keluarkan amarahmu. Tapi ingat, tetap kendalikan dirimu. Jangan gunakan kekerasan fisik. Kamu sudah menang secara hukum, jangan sampai terpancing melakukan hal bodoh. Permalukan dia dengan keanggunan dan kekuatanmu. Aku pulang ke rumah sore itu dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, aku merasa hancur. Pernikahanku, keluarga yang kubangun, semuanya hanyalah ilusi. Tapi di sisi lain, aku merasakan kekuatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku bukan lagi Arini yang lemah lembut dan penurut. Aku adalah seorang ibu yang akan melindungi anaknya, seorang wanita yang akan merebut kembali apa yang menjadi haknya. Langkah pertamaku saat tiba di rumah adalah berjalan ke kamar tidur utama kami. Kamar yang dulu penuh cinta, kini terasa sesak oleh kebohongan. Aku membuka lemari besar tempat pakaian Rian tersimpan. Kemeja-kemeja mahal yang dulu kusetrika dengan teliti, jas-jas bermerek yang membuatnya tampak gagah, kaos-kaos santai yang biasa ia pakai di akhir pekan. Tanpa perasaan, aku menarik semuanya keluar. Aku tidak melipatnya dengan rapi. Aku merenggutnya dari gantungan dan melemparkannya ke lantai, lalu memasukkannya dengan kasar ke dalam sebuah koper besar. Aku memasukkan semuanya, tidak menyisakan sehelai benang pun miliknya di rumah ini. Sepatu, jam tangan, parfum, semua benda yang menjadi bagian dari dirinya, kini menjadi sampah yang harus disingkirkan. Saat koper itu penuh dan tertutup, aku menyeretnya ke dekat pintu depan. Di atasnya, kuletakkan sebuah amplop coklat besar yang baru saja dikirim oleh kurir dari kantor Pak Tirta. Isinya adalah surat pemberhentian Rian dari jabatannya, lengkap dengan stempel perusahaan dan tanda tanganku sebagai komisaris utama. Semuanya sudah siap. Aku hanya perlu tahu di mana sarang ular itu. Dan aku punya cara untuk menemukannya. Aku akan melacak sinyal GPS dari mobil sedan perusahaan yang sedang ia pakai. Mobil yang secara hukum adalah milikku. Aku duduk di sofa, menatap koper dan amplop itu. Besok aku akan mengakhiri semua ini. Aku akan menghampiri Rian di istana barunya, dan aku akan meruntuhkannya hingga ke fondasinya. Tidak akan ada lagi negosiasi. Tidak akan ada lagi kesempatan kedua. Yang ada hanyalah perhitungan. Karma untuk semua kebohongan dan pengkhianatannya. Pagi datang tanpa bisa dicegah. Aku melewati malam dengan mata terbuka, ditemani oleh hantu-hantu kenangan yang menari-nari di langit-langit kamar. Kenangan saat Rian pertama kali melamarku di tempat ini, janjinya untuk mencintaiku selamanya, dan tawa Bima saat ayahnya mengajarinya bersepeda di halaman depan. Semua kenangan indah itu kini terasa seperti racun, membusuk di dalam benakku, berubah menjadi amunisi untuk memperkuat tekadku. Aku menjalani rutinitas pagiku seperti robot yang terprogram. Membangunkan Bima, memandikannya, menyiapkan sarapan dan bekalnya.
Aku harus memastikan duniaku yang runtuh tidak menimbulkan getaran sedikit pun pada dunianya yang masih utuh. Saat ia berceloteh tentang teman-temannya di sekolah, aku tersenyum dan menanggapinya, menyimpan rapat-rapat badai di dalam hatiku. Ibu hari ini cantik sekali, puji Bima saat aku mengantarnya sampai ke depan gerbang sekolah. Tapi kok mata ibu kelihatan capek? Aku berjongkok, merapikan poninya. Ibu semalam nonton film sampai larut, makanya sedikit mengantuk, balasku dengan kebohongan yang lain. Anak pintar belajarnya yang rajin, ya. Nanti ibu jemput seperti biasa. Aku mencium pipinya lama, menghirup dalam-dalam aroma khasnya, seolah sedang mengisi bahan bakar untuk pertempuran yang akan kuhadapi. Setelah memastikan Bima masuk ke dalam sekolah dengan aman, topeng keibuanku luntur seketika. Wajahku kembali mengeras. Aku masuk ke dalam mobil, dan misiku pun dimulai. Di kursi penumpang di sebelahku, tergeletak tas tanganku dan sebuah map coklat tebal. Sementara di bagasi belakang, tersimpan koper besar berisi semua jejak Rian yang telah kuhapus dari rumahku. Aku mengeluarkan ponsel, membuka aplikasi pelacak yang terhubung dengan GPS di mobil sedan perusahaan yang dipakai Rian. Titik merah itu berkedip dengan stabil di layar. Lokasinya berada di sebuah area perumahan di pinggiran Jakarta, sebuah kawasan yang belum pernah kudengar apalagi kunjungi sebelumnya. Jantungku berdebar kencang saat aku memasukkan alamat itu ke aplikasi peta dan menekan tombol, mulai. Mesin mobil menderu, membawaku menuju medan pertempuran. Perjalanan selama hampir 1 jam itu terasa seperti perjalanan melintasi neraka. Setiap lampu merah, setiap kemacetan, memberiku waktu terlalu banyak untuk berpikir. Radio mobil yang tak sengaja memutar lagu Cinta Lawas yang dulu menjadi lagu favorit kami berdua terasa seperti sebuah ejekan kejam. Cepat-cepat ku matikan. Dalam keheningan, aku hanya bisa mendengar deru napasku sendiri dan degup jantungku yang bertalu-talu. Apakah aku siap menghadapi ini? Siap melihat wajahnya saat kebohongannya terbongkar? Siap melihat wajah wanita itu? Rasa takut yang dingin sempat merayap di punggungku. Namun, bayangan Bima yang tersenyum bangga dengan pialanya, dan bayangan Rian yang mengelus kepala anak lain, seketika membakar habis rasa takut itu, menyisakan bara api amarah yang menyala-nyala. Akhirnya, aplikasi peta mengumumkan, tujuan Anda berada di sebelah kiri. Aku memperlambat laju mobil, memasuki sebuah klaster perumahan kelas menengah. Rumah-rumahnya tidak semewah di komplekku, namun tertata rapi dengan desain minimalis modern. Aku melihat titik merah di GPS mobilku berhenti dan tidak bergerak di depan sebuah rumah bernomor 27. Di depan rumah itu, terparkir dengan angkuhnya mobil sedan hitam milik perusahaanku. Milikku. Aku tidak langsung berhenti di depannya. Aku melaju perlahan melewatinya, mencari tempat parkir yang agak jauh namun masih bisa mengawasi rumah itu. Dari kejauhan, aku mengamatinya. Rumah 1 lantai dengan cat berwarna krem dan taman kecil yang terawat. Ada sepeda roda 3 berwarna biru tergeletak di terasnya. Pintu dan jendelanya tertutup gorden, menyembunyikan kehidupan rahasia yang telah merusak hidupku. Jadi, disinilah uangku dan uang perusahaan dihabiskan. Untuk membangun sebuah istana kecil bagi ratu dan pangeran barunya. Rasa mual mendera ulu hatiku. Setelah duduk mematung selama 15 menit, mengumpulkan seluruh sisa kekuatan dan harga diriku, aku akhirnya mematikan mesin mobil. Aku menarik napas panjang, menghembuskannya perlahan. Kamu bisa melakukan ini, Arini. Aku turun dari mobil, membuka bagasi, dan menarik keluar koper besar itu. Rodanya berderit di atas aspal jalanan yang sepi, suaranya seolah menjadi genderang perang yang kutabuh sendiri. Dengan satu tangan menyeret koper dan tangan yang lain menggenggam map coklat berisi surat kehancurannya, aku berjalan dengan langkah tegap menuju rumah nomor 27. Setiap langkah terasa berat, seolah menapaki serpihan kaca dari hatiku yang hancur. Aku berhenti tepat di depan pintu kayu berwarna putih. Aku bisa mendengar suara tawa samar dari dalam. Suara wanita dan suara pria. Suara suamiku. Tanpa ragu, aku menekan bel. 1 kali, 2 kali. Tawa di dalam berhenti. Terdengar langkah kaki mendekat. Pintu pun terbuka. Di sanalah dia. Melinda Sari. Wanita yang kulihat di foto dan video.
Mengenakan daster satin tipis yang memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan riasan wajah yang masih tersisa dari semalam. Dia menatapku dengan heran, alisnya terangkat. "Cari siapa, ya?" tanyanya dengan nada sedikit angkuh. Aku menatapnya lurus di mata. Tidak ada teriakan. Tidak ada makian. Aku hanya menyunggingkan senyum tipis yang dingin. "Saya Arini. Saya mencari suami saya, Rian. Dan saya mau mengembalikan barang-barangnya." Ekspresi wajahnya berubah seketika. Kebingungan, keterkejutan, lalu sedikit kepanikan. Dia pasti mengenal namaku. Rian pasti pernah menceritakan tentang istri sahnya yang bodoh di rumah. "Rian," panggilnya ke dalam dengan suara melengking. "Ada yang mencarimu." Tak lama kemudian, Rian muncul dari balik punggungnya. Dia hanya mengenakan celana pendek dan kaos oblong, rambutnya acak-acakan. Wajahnya yang semula tampak santai berubah menjadi pucat pasi saat melihatku berdiri di ambang pintunya. Matanya membelalak ngeri, menatapku, lalu turun ke koper di sampingku, dan beralih ke map di tanganku. Dalam sepersekian detik, dia tahu. Dia tahu permainannya telah berakhir. "Arini." Namanya keluar dari bibirnya seperti bisikan orang kehabisan napas. "Kenapa kamu bisa ada di sini?" Aku tertawa kecil, tawa yang sama sekali tidak mengandung kebahagiaan. "Kenapa? Kamu pikir aku akan selamanya menjadi istri dungu yang bisa kamu bohongi? Kamu pikir aku tidak akan pernah tahu kamu menghabiskan waktu pura-pura menjenguk ibumu yang sakit di desa ini?" Aku mengambil langkah maju. Dengan sekuat tenaga, aku mendorong koper itu hingga jatuh terguling di kakinya, isinya sedikit tumpah keluar, memperlihatkan beberapa kemejanya. "Ini barang-barangmu," kataku, suaraku tenang namun mematikan. "Ambil semuanya. Rumahku bukan lagi tempatmu. Dan jangan pernah berani menginjakkan kakimu di sana lagi." Rian tergagap, wajahnya memucat. "Arini, aku bisa jelaskan?" "Jelaskan?" Aku memotongnya. Aku mengambil map coklat dari tanganku dan melemparkannya dengan keras ke dadanya. Dia menangkapnya dengan refleks. "Baca itu. Itu penjelasan yang aku butuhkan." Dia membuka map itu dengan tangan gemetar. Matanya membaca baris pertama surat berkop perusahaan itu, dan bahunya langsung merosot. Dia tahu apa isinya. "Mulai detik ini," lanjutku, setiap kataku tekankan dengan tajam, "kamu bukan lagi siapa-siapa di PT Gemilang Properti. Jabatanmu, gajimu, fasilitasmu, semuanya sudah dicabut. Perusahaan ayahku bukan lagi tempatmu mencari uang untuk membiayai hidupmu dengan perempuan ini." Aku melirik Melinda yang berdiri mematung dengan mulut ternganga. Wajahnya yang semula angkuh kini dipenuhi horor saat menyadari kenyataan pahit yang baru saja terungkap. "Arini, tolong jangan begini." Rian mencoba melangkah maju, tangannya terulur padaku. "Jangan sentuh aku," sentakku, mundur selangkah. "Mana kunci mobil sedan itu? Mana dompet dan semua kartu kreditmu?" Dia tampak ragu. "Untuk apa?" "Kunci mobil itu milikku. Mobil itu aset perusahaan. Dan kartu-kartu itu, baik kartu perusahaan maupun kartu dari rekening bersama kita, akan segera diblokir. Rekening bersama kita sudah kukosongkan pagi ini. Jadi, serahkan sekarang." Dengan tangan yang gemetar hebat, dia merogoh sakunya, mengeluarkan kunci mobil dan dompetnya. Dia menyerahkannya padaku. Aku mengambilnya tanpa menyentuh kulitnya. Aku membuka dompetnya, mengeluarkan kartu-kartu bank dan kartu kredit, dan melemparkan dompet kosong itu kembali ke lantai. Aku kemudian menatap Melinda, menatapnya dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan pandangan merendahkan. "Dan kamu," kataku padanya. "Selamat ya. Kamu berhasil mendapatkan cinta dari seorang pria. Tapi sepertinya kamu lupa bertanya, apakah pria ini punya sesuatu selain kebohongan. Sekarang, silahkan nikmati hidup miskinmu bersama pengangguran pengkhianat ini." Wanita itu hanya bisa menatapku dengan mata melotot, tak mampu berkata-kata. Aku membalikkan badan, merasa sudah tidak ada lagi yang perlu dikatakan. "Tunggu, Arini. Bima." "Bagaimana dengan Bima?" teriak Rian dari belakang, suaranya terdengar putus asa. Aku berhenti, namun tidak menoleh.
Bima? Kamu baru ingat punya anak bernama Bima sekarang? Setelah kamu lebih memilih mengantar anak perempuan ini daripada menemaninya lomba, jawabku dingin. Jangan khawatir. Bima akan baik-baik saja denganku. Sesuai perjanjian kita, hak asuh sepenuhnya jatuh padaku. Pengacaraku akan segera mengirimkan surat cerai. Dan jangan harap kamu akan dapat sepeser pun. Tanpa menunggu jawabannya lagi, aku berjalan pergi dengan kepala tegak. Aku tidak berlari. Aku berjalan dengan langkah yang mantap, menjauhi runtuhan hidupnya yang baru saja kuciptakan. Aku bisa mendengar suara Rian yang memanggil namaku, disusul suara teriakan marah Melinda yang sepertinya baru sadar bahwa sumber uangnya telah mengering. Pertengkaran hebat mereka mulai terdengar dari dalam rumah saat aku semakin menjauh. Musik yang merdu di telingaku. Aku masuk ke dalam mobilku, mengunci pintu, dan menyandarkan kepalaku di kemudi. Adrenalin yang selama ini menopangku mulai surut. Dan saat itulah bendungan pertahananku jebol. Air mata yang kutahan sejak kemarin akhirnya tumpah ruah. Aku menangis. Bukan tangis kelemahan, tapi tangis kelegaan. Tangis melepaskan beban pengkhianatan yang begitu berat. Setelah beberapa menit, aku menyeka air mataku. Aku menatap pantulan wajahku di kaca spion. Pucat, sembab, tapi ada sorot mata yang baru di sana. Sorot mata seorang pejuang yang telah memenangkan pertempuran pertamanya. Aku menyalakan mesin mobil. Aku harus menjemput putraku, satu-satunya hartaku yang paling berharga. Perang ini mungkin belum sepenuhnya usai, tapi babak tergelap dalam hidupku baru saja kututup dengan tanganku sendiri. Hari-hari setelah konfrontasi itu berlalu dalam kabut yang aneh. Adrenalin yang memompaku untuk menjadi seorang jenderal perang telah surut, menyisakan kelelahan yang luar biasa hingga ke tulang sumsum. Rumah besar peninggalan orang tuaku, yang selama ini selalu terasa penuh sesak oleh kebohongan Rian, kini terasa sunyi dan kosong. Kesunyian itu di satu sisi adalah sebuah kelegaan, tidak ada lagi langkah kaki yang ditunggu hingga larut malam, tidak ada lagi deru mobil yang datang membawa kebohongan baru. Namun di sisi lain, kesunyian itu juga menjadi gema dari kehancuran keluargaku. Setiap sudut rumah ini berteriak tentang dia. Sofa tempat ia biasa merebahkan diri sambil bermain ponsel, meja makan tempat ia mengumumkan kebohongan tentang ibunya yang sakit, dan kamar tidur kami, kamar itu yang paling menyakitkan. Aku akhirnya memindahkan semua barang-barangku ke kamar tamu, tidak sanggup lagi tidur di ranjang yang telah kami bagi bersama, ranjang yang kini terasa dingin dan tercemar oleh pengkhianatan. Prioritas utamaku adalah Bima. Aku berusaha keras membangun sebuah benteng di sekelilingnya, melindunginya dari puing-puing pernikahan orang tuanya. Selama beberapa hari pertama, dia tampak tidak terlalu terpengaruh, sibuk dengan piala kemenangannya dan cerita-cerita dari sekolah. Namun, anak sekecil dia pun memiliki kepekaan yang tajam. "Bu," tanyanya suatu malam saat aku sedang menemaninya belajar, "Nenek kok belum sembuh juga, ya? Ayah pulangnya lama sekali." Pertanyaan itu, yang kutahu pasti akan datang, tetap saja terasa seperti tusukan. Aku meletakkan pensilku, memutar kursiku untuk menghadapnya sepenuhnya. Aku menatap mata bulatnya yang jernih dan penuh harap. Aku tidak akan menjelek-jelekkan ayahnya di hadapannya, tapi aku juga tidak akan melanjutkan kebohongan. "Sayang, dengarkan ibu baik-baik ya," kataku dengan suara selembut mungkin. "Nenek di desa sehat, tidak sakit. Ayah tidak di desa." Kening Bima berkerut. "Lalu ayah di mana?" Aku menarik napas dalam-dalam. Ayah dan ibu punya masalah orang dewasa yang sulit untuk Bima mengerti sekarang. Karena masalah itu, ayah dan ibu memutuskan untuk tidak tinggal satu rumah lagi. Ayah akan tinggal di tempatnya sendiri, dan Bima akan tinggal di sini bersama ibu. Matanya mulai berkaca-kaca. Kenapa? Apa Bima nakal makanya ayah pergi? Hatiku hancur mendengarnya. Cepat-cepat aku memeluknya. "Bukan, sayang, bukan. Jangan pernah berpikir seperti itu. Bima adalah anak yang paling baik dan paling hebat di dunia. Ini sama sekali bukan salah Bima. Ini salah ibu dan ayah," bisikku, menahan isak tangisku sendiri. Tapi satu hal yang harus Bima tahu, meskipun ayah dan ibu tidak tinggal bersama, kami berdua akan selalu dan selamanya sayang sama Bima. Itu tidak akan pernah berubah. Kami berpelukan lama.
Malam itu, Bima tidur sambil memelukku erat, seolah takut aku juga akan pergi. Melihatnya, tekadku semakin membaja. Aku melakukan hal yang benar. Aku harus kuat, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk malaikat kecilku ini. Keesokan harinya, aku melakukan hal yang sudah lama tidak kulakukan. Aku pergi ke kantor PT Gemilang Properti. Bukan sebagai istri direktur, tapi sebagai pemiliknya. Aku mengenakan blazer terbaikku, menata rambutku dengan rapi, dan melangkah masuk ke lobi gedung dengan kepala tegak. Beberapa karyawan yang mengenalku sebagai Nyonya Rian menatapku dengan heran. Aku membalas tatapan mereka dengan senyum profesional. Aku langsung menuju ruang rapat utama dan meminta sekretaris untuk memanggil semua kepala divisi. Dalam waktu 15 menit, mereka sudah berkumpul. Wajah-wajah mereka tegang dan penuh tanya. Aku berdiri di kepala meja, di kursi yang biasanya diduduki Rian. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktu, mulaku dengan suara yang tenang dan jelas. Saya mengumpulkan Anda semua di sini untuk mengumumkan adanya restrukturisasi dalam manajemen perusahaan. Terhitung sejak kemarin, Bapak Rian Andriansyah sudah tidak lagi menjabat sebagai direktur operasional di perusahaan ini. Terdengar bisik-bisik kaget di seluruh ruangan. Aku mengangkat tangan untuk menenangkan mereka. Keputusan ini bersifat final dan diambil untuk kebaikan perusahaan ke depannya. Untuk sementara waktu, saya, Arini Wijaya, sebagai komisaris utama, akan mengambil alih tugas dan tanggung jawab operasional harian. Saya harap kita semua bisa bekerja sama dengan baik untuk terus memajukan perusahaan peninggalan almarhum ayah saya ini. Tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Sikapku yang tegas dan tidak memberikan ruang untuk gosip membuat mereka mengerti bahwa ini adalah sebuah keputusan bisnis, bukan drama rumah tangga yang bisa mereka konsumsi. Setelah rapat, aku menghabiskan sisa hari itu di ruangan yang dulu dipakai Rian, mempelajari laporan-laporan dan data keuangan. Aku menemukan banyak kejanggalan, pengeluaran-pengeluaran fiktif dan klaim perjalanan dinas palsu yang angkanya jika ditotal selama setahun bisa membeli 1 mobil baru. Pengkhianatannya ternyata tidak hanya pada hatiku, tapi juga pada kepercayaan yang telah ayahku berikan. Saat aku sedang sibuk bekerja, ponselku bergetar. Sebuah nomor tak dikenal. Aku mengabaikannya. Namun, nomor itu terus menelepon. Merasa terganggu, akhirnya kuangkat. Halo? Haha, perempuan sialan. Sebuah suara cempreng dan penuh amarah menyalak di seberang sana. Aku langsung mengenalinya. Melinda, kamu pikir kamu hebat setelah merebut semuanya? Kamu pikir Rian akan kembali padamu? Jangan harap. Dia cinta mati sama aku. Kamu itu cuma perempuan dingin yang tidak bisa memuaskan suami. Aku menjauhkan ponsel dari telingaku, mendengarkan makiannya dengan ekspresi datar. Dia terdengar panik dan putus asa. Setelah rentetan caciannya berhenti sejenak untuk mengambil napas, aku menjawab dengan nada dingin. Sudah selesai? Kalau kamu menelepon hanya untuk memberitahuku bahwa Rian cinta mati padamu, baguslah. Itu artinya kalian memang berjodoh. Sekarang silahkan nikmati cinta kalian itu tanpa uang sepeser pun dariku. Selamat berjuang. Kurang ajar kamu. Klik. Aku menutup telepon dan langsung memblokir nomornya. Aku tidak punya waktu atau energi untuk meladeni drama dari seorang wanita yang panik karena mesin ATM-nya sudah tidak berfungsi. Masalah tidak berhenti sampai di situ. 2 hari kemudian, ibu mertuaku menelepon. Suaranya terdengar cemas. Arini, Enduk, ini ada apa sebenarnya? Tadi Rian datang ke sini, ke desa. Penampilannya kacau sekali. Dia bilang kamu mengusirnya dari rumah tanpa alasan. Apa benar, Enduk? Aku menghela napas. Rian pasti mencoba mencari perlindungan terakhirnya. Bu, maafkan Arini. Justru Rian yang sudah membohongi kita semua. Dia tidak pernah datang ke desa minggu lalu. Dia tidak pernah menjenguk ibu. Dia ada di Jakarta, bersama istri barunya. Dia menikah lagi di belakang Arini, Bu. Hening panjang di ujung telepon, hanya terdengar suara napas ibu mertuaku yang berat. Arini punya buktinya, Bu. Foto dan video. Uang perusahaan juga banyak yang dia pakai untuk membiayai wanita itu. Lanjutku. Terdengar isak tangis tertahan. Ya, anak itu.
Benar-benar sudah mencoreng nama baik keluarga. Maafkan Rian ya, Enduk. Maafkan dia. Ibu tidak tahu harus berkata apa lagi. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Biarkan dia menerima akibat dari perbuatannya. Jangan beri dia ampun. Dukungan dari ibu mertuaku memberiku sedikit kelegaan. Kini Rian benar-benar sendirian. Dibuang oleh istri sahnya, diusir oleh gundiknya yang tidak mau hidup miskin, dan tidak diterima oleh ibunya sendiri. Dan benar saja, puncak dari keputusasaannya datang seminggu setelah konfrontasi pertama kami. Sore itu, saat aku baru saja tiba di rumah setelah menjemput Bima, Satpam Komplek meneleponku melalui interkom. Selamat sore, Bu Arini. Maaf, ini ada Bapak Rian di depan gerbang. Beliau memaksa ingin bertemu. Apa saya izinkan masuk? Jantungku berhenti sejenak. Jangan, Pak. Jangan biarkan dia masuk. Biarkan saja di situ. Aku mengintip dari jendela lantai 2. Di sana, di luar gerbang hitam yang menjulang, berdiri sesosok pria yang hampir tidak kukenali. Itu Rian, tapi versi yang hancur. Pakaiannya kumal, wajahnya tidak terawat ditumbuhi brewok tipis, tubuhnya tampak lebih kurus, dan sorot matanya kosong. Dia bukan lagi pria gagah dan arogan yang meninggalkanku. Dia hanyalah seorang pecundang. Aku menyuruh Bima bermain di kamarnya, lalu aku berjalan keluar, berhenti tepat di balik gerbang. Melihatku, matanya langsung menyala dengan keputusasaan. Arini, Panggilnya lirih, tangannya mencengkeram jeruji besi. Tolong, buka pintunya. aku mau bicara. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Mas, jawabku dingin. Aku mohon, Arini. Aku minta maaf. Aku menyesal. Dia mulai menangis, air matanya mengalir deras di pipinya yang kotor. Semua ini salahku. Aku dibutakan oleh Melinda. Dia yang merayuku, dia yang menghasutku. Tapi sekarang dia juga sudah mengusirku setelah tahu aku tidak punya uang lagi. Aku tidak punya siapa-siapa, Arini. Aku tidur di musola selama 2 hari ini. Pemandangan itu seharusnya membuatku puas. Pria yang telah menghancurkanku kini merendahkan dirinya, mengemis di hadapanku. Tapi anehnya, aku tidak merasakan kepuasan. Yang kurasakan hanyalah kehampaan dan rasa kasihan yang aneh. Cinta yang pernah kumiliki untuknya telah mati sepenuhnya, tidak meninggalkan bahkan setitik bara pun. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Demi Bima, Arini, aku akan ceraikan Melinda, aku akan sujud di kakimu setiap hari. Aku akan melakukan apa saja, isaknya semakin menjadi-jadi. Aku menatapnya lekat-lekat. Kesempatan, ulangku dengan suara datar. Kesempatan apa yang pantas kamu dapatkan? Kesempatan untuk berbohong lagi? Kesempatan untuk menghancurkan hatiku lagi? Kesempatan untuk mengecewakan Bima lagi? Aku menggelengkan kepala perlahan. Maaf tidak akan bisa mengembalikan kepercayaan yang sudah kamu hancurkan berkeping-keping, Mas. Maaf tidak akan bisa menghapus bayanganmu dengan wanita itu. Dan yang terpenting, maaf tidak akan bisa menghapus air mata anakmu saat dia bertanya kenapa ayahnya lebih memilih kebohongan daripada menemaninya di hari pentingnya. Dia terus memohon, menyebut nama Tuhan, nama Bima, dan semua kenangan kami. Tapi semua itu tidak lagi berpengaruh padaku. Hatiku telah membatu untuknya. Pergilah, Rian, kataku sebagai kalimat terakhirku untuknya. Mulai hidupmu dari awal. Bertanggung jawablah atas perbuatanmu. Terimalah karmamu. Pintu rumah ini, dan pintu hatiku, sudah tertutup untukmu selamanya. Aku berbalik, tidak menoleh lagi ke belakang. Aku berjalan kembali masuk ke dalam rumahku, mengabaikan suara tangisannya yang memanggil-manggil namaku. Aku menekan tombol di interkom. Pak Satpam, tolong usir bapak itu. Jika dia tidak mau pergi, silahkan panggil pihak berwajib. Aku menutup pintu rumah dengan pelan. Suara klik dari kunci pintu seolah menjadi penanda akhir dari sebuah babak dalam hidupku. Aku bersandar di balik pintu, memejamkan mata, dan menarik napas dalam-dalam. Aku tidak merasa menang, tapi aku merasa bebas. 1 bulan berlalu. Lalu 2. Musim berganti dari kemarau yang kering menjadi hujan yang membasahi bumi Jakarta. Seperti musim, hidupku pun perlahan bertransisi.
Gema dari ledakan yang menghancurkan pernikahanku mulai mereda, menyisakan keheningan yang harus kuisi dengan kepingan-kepingan baru. Tidak ada lagi tangisan di malam hari. Tidak ada lagi amarah yang membara. Yang tersisa adalah realitas sehari-hari yang harus kujalani sebagai seorang ibu tunggal dan seorang pemimpin perusahaan. Rutinitas menjadi sauhku. Pagi hari adalah milik Bima. Membangunkannya, menyiapkan sarapannya, dan mengantarnya ke sekolah menjadi ritual suci yang memberiku kekuatan. Tawa riangnya di dalam mobil saat kami bernyanyi bersama adalah musik terindah yang mengisi kekosongan hatiku. Setelah gerbang sekolah menelannya, aku akan berganti peran. Arini sang ibu akan berubah menjadi Arini Wijaya, Direktur Utama PT Gemilang Properti. Mengambil alih kendali perusahaan ternyata jauh lebih menantang dari yang kubayangkan. Rian, dalam keegoisannya, telah meninggalkan banyak lubang. Laporan keuangan yang dimanipulasi, proyek-proyek yang anggarannya digelembungkan, dan beberapa kesepakatan bisnis yang merugikan yang ia buat dengan teman-temannya. Selama berminggu-minggu, aku dan tim keuangan bekerja lembur, seperti detektif yang menelusuri jejak kejahatan kerah putih. Kami membenahi apa yang bisa dibenahi, memutus kontrak yang tidak menguntungkan, dan menata ulang seluruh sistem operasional. Awalnya, banyak karyawan, terutama yang dulu dekat dengan Rian, memandangku sebelah mata. Mereka mungkin menganggapku hanyalah seorang istri kaya yang sedang bermain-main menjadi bos. Namun, aku tidak membiarkan hal itu mempengaruhiku. Aku belajar dengan cepat, bertanya jika tidak tahu, dan yang terpenting, aku membuat keputusan berdasarkan data dan logika, bukan emosi. Perlahan tapi pasti, respek mulai tumbuh di mata mereka. Mereka melihat ketegasanku, integritasku, dan dedikasiku pada perusahaan yang membawa nama ayahku. Namun, jika di kantor aku bisa menjadi seorang wanita baja, di rumah aku hanyalah seorang ibu yang hatinya seringkali rapuh. Bekas luka yang ditinggalkan Rian paling terasa sakit melalui Bima. Anakku, yang di permukaan tampak ceria, menyimpan kesedihan yang dalam. Suatu sore, saat kami sedang bermain di taman komplek, Bima tiba-tiba berhenti mengayunkan ayunannya. Matanya menatap kosong ke arah seorang ayah yang sedang mengajari putranya bermain sepak bola. "Ibu," panggilnya pelan, suaranya nyaris berbisik. "Apa ayah sudah tidak sayang lagi sama Bima?" Pertanyaan itu, yang paling kutakutkan, akhirnya keluar juga dari bibirnya. Rasanya seperti sebuah anak panah menancap tepat di jantungku. Aku turun dari ayunan, berjongkok di hadapannya, dan memegang kedua bahunya yang mungil. "Kenapa Bima bertanya seperti itu?" tanyaku lembut. "Karena ayah tidak pernah menelepon. Ayah tidak pernah datang. Dulu, waktu ayah keluar kota, ayah selalu video call. Sekarang tidak pernah," jawabnya, matanya mulai berkaca-kaca. "Bima rindu ayah." Aku menariknya ke dalam pelukanku yang erat. Air mataku akhirnya jatuh, membasahi rambutnya. "Ayah pasti sayang sekali sama Bima. Selalu. Tapi, orang dewasa kadang melakukan kesalahan besar, sayang. Kesalahan yang membuat mereka bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Mungkin ayah sedang butuh waktu untuk sendiri dulu." Aku mencoba mencari penjelasan yang paling tidak menyakitkan. Tapi Bima tidak mau ayah sendiri. Bima mau ayah di sini, isaknya di dadaku. Malam itu, kami menangis bersama. Aku membiarkannya mengeluarkan semua kesedihannya. Aku tidak punya jawaban ajaib yang bisa menghilangkan rasa sakitnya. Yang bisa kulakukan hanyalah meyakinkannya bahwa ia tidak sendirian, bahwa aku akan selalu ada untuknya, menjadi ayah sekaligus ibu jika memang harus begitu. Proses perceraian kami berjalan dengan lancar di pengadilan. Sesuai dugaan Pak Tirtayasa, bukti-bukti yang kumiliki begitu kuat sehingga pihak Rian bahkan tidak mencoba untuk melawan. Surat keputusan cerai akhirnya keluar, menetapkan hak asuh Bima jatuh sepenuhnya padaku dan mengesahkan bahwa Rian tidak mendapatkan hak atas harta apapun. Secara hukum, babak itu telah resmi berakhir. Suatu hari, Pak Tirta meneleponku. Bukan untuk urusan hukum, melainkan untuk sekadar menanyakan kabar. "Bagaimana keadaanmu dan Bima, nak?" tanyanya. "Kami baik-baik saja, Pak." "Berusaha menyesuaikan diri," jawabku. "Syukurlah," katanya. "Oh ya, sekadar informasi saja. Bapak dengar kabar tentang mantan suamimu itu?" Aku terdiam sejenak.
Sejujurnya, aku sudah tidak lagi memikirkannya. Kabar apa, Pak? Seorang kolega Bapak melihatnya. Dia sekarang bekerja sebagai supir taksi online, Arini. Dia juga menyewa kamar kos kecil di daerah kumuh. Sepertinya hidupnya benar-benar sulit. Aku membayangkan Rian, pria yang dulu begitu angkuh dengan setelan mahalnya, kini harus berpanas-panasan di jalanan Jakarta, menunggu penumpang untuk beberapa lembar uang. Tidak ada rasa puas atau senang di hatiku. Hanya ada kehampaan. Lalu bagaimana dengan wanita itu? Tanyaku, lebih karena penasaran daripada peduli. Melinda? Oh, wanita seperti itu mudah ditebak, jawab Pak Tirta dengan nada sedikit sinis. Begitu tahu Rian bangkrut, tentu saja dia langsung meninggalkannya. Kabarnya, dia sudah menemukan mangsa baru. Seorang pengusaha setengah baya. Jadi begitulah akhir dari cinta sejati mereka. Sebuah kisah klasik tentang keserakahan dan kebodohan. Aku menutup telepon dengan perasaan lega yang aneh. Bukan lega karena Rian menderita, tapi lega karena aku tahu aku telah membuat keputusan yang tepat untuk melepaskan parasit seperti itu dari hidupku dan Bima. Mereka berdua mendapatkan karma yang sepadan dengan perbuatan mereka. Seiring berjalannya waktu, hidup kami menemukan ritmenya yang baru. Aku semakin percaya diri dalam memimpin perusahaan. Kami berhasil meluncurkan sebuah proyek klaster perumahan baru yang sukses besar. Bima juga perlahan mulai menerima keadaannya. Dia masih merindukan ayahnya, tapi dia tidak lagi menyalahkan dirinya sendiri. Dia tumbuh menjadi anak yang lebih kuat dan lebih pengertian. 1 tahun setelah hari perceraian itu, aku mengajak Bima berlibur ke Bali. Hanya kami berdua. Kami menghabiskan waktu bermain di pantai, berenang, dan makan malam di tepi laut. Sore itu, saat kami sedang duduk di pasir putih Kuta, menatap matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat, Bima menyandarkan kepalanya di bahuku. Matahari terbenamnya indah ya, Bu, katanya. Iya, sayang. Indah sekali, jawabku sambil mengelus rambutnya. Kata Bu Guru, setelah matahari terbenam, besok paginya akan ada matahari terbit yang baru, ujarnya polos. Aku tersenyum, hatiku terasa hangat. Bu Guru benar. Selalu ada fajar yang baru setelah malam yang paling gelap sekalipun. Bima mendongak, menatapku dengan matanya yang cerdas. Seperti kita ya, Bu. Dulu kita sedih. Sekarang kita sudah bahagia lagi. Fajar kita sudah datang. Aku tertegun mendengar kata-katanya. Anakku, dalam kepolosannya, telah menyimpulkan seluruh perjalananku dalam satu kalimat yang indah. Aku memeluknya erat, menahan haru. Dia benar. Badai telah berlalu. Malam yang gelap telah kami lewati. Dan kini, di hadapanku dan putraku, terbentang sebuah cakrawala baru yang cerah. Fajar kami telah tiba. Bekas luka itu mungkin akan selalu ada, tapi ia tidak lagi terasa sakit. Ia telah menjadi pengingat, bukan tentang pengkhianatan, tapi tentang kekuatan seorang wanita yang bangkit dari puing-puing untuk membangun istananya kembali. 4 tahun berlalu dalam sekejap mata. Waktu, yang dulu terasa berjalan begitu lambat saat aku terjebak dalam penantian dan kekecewaan, kini melesat cepat, dipenuhi oleh tawa, kesibukan, dan momen-momen kebahagiaan kecil yang kurajut menjadi sebuah permadani kehidupan yang baru. Pagi di rumah kami tidak lagi dimulai dengan kecemasan, melainkan dengan aroma kopi dan roti panggang. Suatu pagi di hari Jumat, aku sedang berdiri di depan cermin, merapikan blazer kerjaku, saat sesosok tubuh jangkung memelukku dari belakang. Pagi, Bu Direktur, sapa sebuah suara yang mulai terdengar berat. Aku tersenyum, menatap pantulan di cermin. Di sana, Bima, putraku yang kini berusia 12 tahun, berdiri menjulang, tingginya hampir menyamai bahuku. Wajahnya tidak lagi sepolos dulu, ada gurat-gurat remaja di sana, namun matanya masih memancarkan kecerdasan dan kehangatan yang sama. Pagi, jagoan ibu. Sudah siap sekolah? Tanyaku sambil berbalik dan merapikan kerah seragam SMP-nya. Sudah dong. Hari ini ada presentasi kelompok fisika. Doakan lancar ya, Bu, katanya. Ibu juga ada rapat penting kan hari ini? Semangat ya. Kami sudah seperti tim. Saling mendukung, saling menguatkan.
Hubungan kami lebih dari sekadar ibu dan anak. Kami adalah sahabat, partner dalam menjalani hidup. Setelah sarapan bersama yang diisi dengan obrolan ringan tentang sekolah dan pekerjaanku, aku mengantarnya ke sekolah. Momen-momen seperti ini, melihatnya turun dari mobil, melambaikan tangan dengan senyum percaya diri, adalah kemewahan yang tak ternilai harganya. Di kantor, PT Gemilang Properti telah tumbuh menjadi salah satu pemain utama di industri properti nasional. Di bawah kepemimpinanku, perusahaan berhasil melakukan ekspansi besar-besaran, membangun tidak hanya perumahan, tetapi juga apartemen dan kawasan komersial yang inovatif dan ramah lingkungan. Aku menemukan gairah dan bakat dalam diriku yang tidak pernah kusadari sebelumnya. Aku bukan lagi bayang-bayang suamiku atau sekadar pewaris kekayaan ayahku. Aku adalah Arini Wijaya, seorang pebisnis yang dihormati karena kemampuanku sendiri. Hari itu, setelah rapat penting dengan investor dari luar negeri yang berjalan sukses, aku memutuskan untuk pulang lebih awal. Aku ingin merayakan keberhasilan kecil ini dengan Bima. Aku meneleponnya dan mengajaknya makan malam di restoran favorit kami di salah satu pusat perbelanjaan termewah di Jakarta. Restoran itu penuh sesak, namun kami berhasil mendapatkan meja di dekat jendela yang menghadap ke jalanan utama kota yang gemerlap. Kami makan sambil bercerita tentang hari kami masing-masing. Bima dengan antusias menceritakan presentasinya yang mendapat pujian dari guru, dan aku menceritakan tentang proyek baruku. Saat kami sedang menikmati hidangan penutup, hujan turun dengan derasnya, membuat suasana menjadi semakin syahdu. Ketika kami selesai, hujan masih belum reda. Mencari taksi di lobi mal tampak mustahil karena antrian yang panjang. Kita pesan taksi online saja, Bu, usul Bima sambil mengeluarkan ponselnya. Aku setuju. Beberapa menit kemudian, sebuah notifikasi muncul di ponsel Bima. Sudah dapat, Bu. Mobilnya Avanza Silver, sebentar lagi sampai di lobi. Kami pun turun ke lobi dan menunggu di titik penjemputan. Tak lama, mobil yang dimaksud tiba. Aku membuka pintu belakang untuk Bima, lalu aku duduk di kursi penumpang depan. Selamat malam, Pak. Ke perumahan Permata Hijau ya, kataku sambil memasang sabuk pengaman. Baik, Bu, jawab sebuah suara yang parau dan familiar. Aku menoleh, dan jantungku seolah berhenti berdetak selama beberapa detik. Di balik kemudi, duduk seorang pria berusia 40-an akhir, dengan wajah yang kuyu, rambut yang mulai menipis dan memutih di beberapa bagian, dan kacamata berbingkai tebal yang bertengger di hidungnya. Lingkaran hitam di bawah matanya menceritakan kisah tentang kelelahan dan kerja keras yang tak berkesudahan. Itu Rian. Dia juga menoleh padaku saat aku terdiam. Matanya membelalak di balik kacamatanya. Kepanikan, rasa malu, dan keterkejutan yang luar biasa tergambar jelas di wajahnya. Mulutnya membuka dan menutup tanpa suara. Dunia kami yang sudah lama terpisah, tiba-tiba bertabrakan di dalam ruang sempit sebuah mobil taksi online di tengah hujan deras. Dari kursi belakang, Bima yang tidak menyadari apapun, berkata, Pak, bisa tolong nyalakan radionya? Suara Bima seolah menyadarkan Rian dari keterkejutannya. Dengan tangan yang gemetar, dia menyalakan radio. Suasana di dalam mobil menjadi sangat canggung. Aku bisa melihat dari sudut mataku bagaimana Rian terus melirikku dengan gugup, sementara tangannya mencengkeram kemudi dengan erat. Aku, di sisi lain, merasa aneh. Tidak ada amarah. Tidak ada kebencian. Tidak ada rasa sakit. Yang ada hanyalah perasaan asing, seolah menatap orang dari masa lalu yang jauh, yang nyaris tidak kukenali lagi. Pria yang hancur di hadapanku ini tidak ada hubungannya lagi dengan pria yang pernah menghancurkanku. Sepanjang perjalanan, tidak ada sepatah kata pun terucap di antara kami. Hanya suara radio dan deru hujan di luar. Aku bisa merasakan tatapan Bima dari belakang, dia pasti merasa aneh dengan kesunyian ini. Saat kami tiba di depan gerbang rumahku yang megah, aku membuka tasku. Berapa, Pak? Tanyaku dengan nada yang sama seperti yang kugunakan pada supir taksi lainnya. Datar dan sopan. Tidak usah, Bu. Anggap saja. Suaranya terbata-bata, tidak berani menatapku. Saya tanya, berapa ongkosnya? Potongku dengan lembut namun tegas. Aku tidak butuh belas kasihannya, dan aku tidak mau memberinya celah untuk merasa kami masih punya ikatan. Aplikasi di ponselnya menunjukkan angka.
Aku mengeluarkan beberapa lembar uang 100 ribuan, jumlah yang jauh lebih banyak dari tarifnya, dan meletakkannya di dashboard. Ambil kembaliannya, kataku. Aku membuka pintu, dan Bima pun ikut turun. Saat itulah, Bima menatap wajah sang supir lebih jelas di bawah cahaya lampu teras. Aku melihat keningnya berkerut, mencoba mengenali. Ayah, sapanya pelan, lebih seperti pertanyaan daripada pernyataan. Rian tersentak. Dia menatap Bima, putranya yang telah tumbuh menjadi remaja yang tampan, dan air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Bima? Bisiknya lirih. Aku meletakkan tanganku di bahu Bima. Sudah malam. Ayo masuk, nak. Aku menarik Bima dengan lembut, tidak memberinya kesempatan untuk percakapan lebih lanjut. Saat kami berjalan masuk melewati gerbang, aku menoleh ke belakang sekilas. Aku melihat Rian masih terpaku di dalam mobilnya, menatap kami dengan pandangan yang tak bisa kuartikan. Penuh penyesalan, kerinduan, dan kesadaran akan semua yang telah ia sia-siakan. Aku menutup gerbang di belakangku. Babak itu, kini benar-benar telah berakhir. Malam itu, setelah Bima masuk ke kamarnya, aku duduk sendirian di balkon, menatap sisa-sisa hujan. Pertemuan tadi tidak mengguncangku seperti yang mungkin kubayangkan. Justru, pertemuan itu memberiku sebuah penutup yang sempurna. Aku melihatnya bukan sebagai pecundang yang harus kukasihani, tapi sebagai bukti nyata dari sebuah pilihan hidup. Dia memilih jalan pengkhianatan, dan jalan itu membawanya ke nasibnya saat ini. Aku memilih jalan kejujuran dan kerja keras, dan jalan itu membawaku ke kehidupanku yang sekarang. Aku membuka album foto di ponselku. Bukan lagi album lama yang menyakitkan. Album ini penuh dengan foto-fotoku dan Bima selama 4 tahun terakhir. Liburan kami ke Jepang, Bima memenangkan lomba pidato di sekolahnya, aku menerima penghargaan, Women in Business of the Year, foto kami memasak bersama di dapur. Setiap foto adalah bukti. Bukti bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari dongeng tentang pangeran dan putri. Kebahagiaan sejati datang dari kekuatan untuk bangkit saat kau jatuh, dari cinta tanpa syarat seorang ibu, dan dari keberanian untuk menulis akhir ceritamu sendiri. Fajar yang dulu hanya sebuah harapan, kini telah menjadi pagi yang cerah dalam kehidupanku. Dan aku siap menyambut siang yang lebih benderang lagi, bersama jagoanku, putra semata wayangku. Kami tidak butuh orang lain untuk menjadi lengkap. Kami sudah lebih dari cukup. 8 tahun setelah pertemuan tak sengaja di dalam taksi online itu, waktu telah menjadi seorang seniman yang ulung. Ia telah melukis ulang kanvas kehidupan Arini dan Bima dengan warna-warna yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Puing-puing masa lalu tidak lagi terlihat, telah tertutup oleh taman bunga kebahagiaan dan gedung pencakar langit keberhasilan yang mereka bangun bersama, bata demi bata. Bima, yang dulu adalah seorang bocah laki-laki pemalu yang memeluk piala kemenangannya dengan erat, kini telah menjelma menjadi seorang pemuda berusia 20 tahun yang gagah dan penuh percaya diri. Posturnya tinggi, mewarisi perawakan Rian, namun sorot matanya yang teduh dan senyumnya yang hangat adalah cerminan dari ibunya. Ia adalah mahasiswa tingkat 2 di salah satu universitas teknik terbaik di Jerman, sebuah pencapaian yang ia raih berkat kecerdasan dan kerja kerasnya sendiri. Jarak ribuan kilometer tidak pernah merenggangkan ikatannya dengan Arini. Setiap hari, panggilan video menjadi jembatan yang menghubungkan dunia mereka, diisi dengan cerita tentang perkuliahan, teman-teman baru, dan tentu saja, kerinduan yang mendalam. Sementara itu, Arini Wijaya telah menjadi sebuah nama yang tak terpisahkan dari dunia bisnis Indonesia. PT Gemilang Property telah bertransformasi menjadi Gemilang Corp, sebuah perusahaan holding yang tidak hanya bergerak di bidang properti, tetapi juga merambah ke sektor perhotelan dan investasi ramah lingkungan. Arini, di usianya yang menginjak akhir 40-an, memancarkan aura kebijaksanaan dan ketenangan. Ia bukan lagi wanita baja yang kaku seperti saat pertama kali mengambil alih perusahaan. Ia telah belajar untuk memimpin dengan empati, mendelegasikan dengan percaya, dan yang terpenting, menyeimbangkan antara ambisi dan kehidupan pribadinya. Ia menemukan kegembiraan bukan hanya dari angka-angka keuntungan, tetapi juga dari program beasiswa yang perusahaannya danai dan dari yayasan yang ia dirikan untuk membantu para ibu tunggal memulai usaha mereka sendiri. Ia telah mengubah lukanya menjadi sumber kekuatan bagi orang lain. Namun, di tengah semua pencapaian itu,
Ada satu kebun dalam hatinya yang lama ia biarkan kosong. Kebun asmara. Setelah pengkhianatan Rian, ia membangun tembok yang begitu tinggi di sekeliling hatinya, yakin bahwa ia dan Bima sudah lebih dari cukup. Ia berkencan beberapa kali, namun tidak pernah membiarkan siapapun masuk terlalu dalam. Sampai suatu hari, takdir mempertemukannya dengan Baskara. Baskara Aditama adalah seorang arsitek ternama yang perusahaannya sering menjadi rekanan Gemilang Corp. Ia seorang duda berusia awal 50-an yang ditinggal mati oleh istrinya karena sakit beberapa tahun sebelumnya. Ia memiliki seorang putri yang seumuran dengan Bima. Pertemuan mereka awalnya murni profesional. Diskusi tentang desain, material, dan tata ruang. Namun, Arini menemukan sesuatu yang berbeda pada diri Baskara. Ia menemukan ketenangan dalam tatapan matanya, ketulusan dalam setiap perkataannya, dan rasa hormat yang tulus pada Arini sebagai seorang wanita dan profesional, bukan sekadar sebagai seorang klien kaya. Hubungan mereka tumbuh perlahan, sealami bunga yang mekar di musim semi. Tidak ada paksaan, tidak ada drama. Dimulai dari makan siang bisnis yang berubah menjadi obrolan pribadi, lalu ajakan makan malam di akhir pekan. Baskara tidak pernah mencoba meruntuhkan tembok di hati Arini. Sebaliknya, ia dengan sabar menyirami tanah di luar tembok itu, menanam bunga-bunga pengertian dan kesabaran, sampai akhirnya Arini sendiri yang membukakan gerbangnya. Baskara adalah antitesis dari Rian. Jika Rian mengambil, Baskara memberi. Jika Rian menuntut, Baskara memahami. Ia tidak pernah merasa terintimidasi oleh kesuksesan Arini, sebaliknya, ia mengaguminya. Ia juga membangun hubungan yang baik dengan Bima melalui panggilan video, berbicara tentang teknologi, sepak bola, dan budaya Jerman, memperlakukan Bima bukan sebagai anak tiri, melainkan sebagai seorang pemuda cerdas yang ia hormati. Suatu sore yang cerah, saat Bima sedang libur semester dan pulang ke Indonesia, Arini, Bima, dan Baskara sedang bersantai di taman belakang rumah. Pemandangan yang beberapa tahun lalu tak pernah berani Arini impikan. Tiba-tiba, ponsel Arini berdering. Nomor tak dikenal dari kampung halaman Rian. Dengan ragu, ia mengangkatnya. Suara di seberang adalah suara salah seorang kerabat jauh Rian. Kabar itu singkat dan padat. Ibu Rian, mantan ibu mertua Arini, telah meninggal dunia karena usia tua. Arini terdiam sejenak setelah telepon ditutup. Baskara menatapnya dengan cemas. Bima, yang mendengar percakapan itu, mendekat. Nenek meninggal, Bu? Arini mengangguk pelan. Iya, sayang. Meskipun sudah lama tidak berhubungan, ada sedikit rasa kehilangan di hati Arini. Wanita itu, pada akhirnya, selalu bersikap baik padanya dan merupakan nenek dari putranya. Kita harus ke sana, Bu, kata Bima tegas, mengejutkan Arini. Kamu yakin? Iya. Bagaimanapun juga, beliau nenekku. Kita datang untuk menghormatinya, bukan untuk orang lain, kata Bima dengan kedewasaan yang membuat Arini bangga. Baskara menggenggam tangan Arini. Aku akan menemanimu, jika kamu tidak keberatan. Dan begitulah, keesokan harinya, mereka bertiga terbang ke Jawa Tengah. Perjalanan itu terasa surreal. Kembali ke desa yang dulu menjadi alibi dari sebuah kebohongan besar. Saat mereka tiba di rumah duka, sebuah rumah sederhana yang tampak semakin tua, suasana berkabung terasa kental. Banyak pelayat yang mengenali Arini dan menyapanya dengan hormat, memanggilnya Mbak Arini yang sukses dari Jakarta. Dan di sana, di sudut sebuah bangku panjang, duduk seorang pria yang tampak jauh lebih tua dari usianya. Punggungnya bungkuk, wajahnya dipenuhi kerutan dalam, dan matanya yang dulu penuh arogansi kini tampak kosong dan lelah. Itu Rian. Ia sendirian. Tidak ada istri, tidak ada anak yang menemaninya. Ia hanya seorang putra yang kehilangan ibunya, seorang pria parubaya yang ditelan oleh kegagalannya sendiri. Saat melihat Arini, Bima, dan Baskara datang bersama, ekspresi Rian campur aduk. Ada keterkejutan, rasa malu, dan mungkin sedikit penyesalan yang begitu dalam. Arini hanya mengangguk singkat padanya, sebuah gestur sopan tanpa emosi, lalu berjalan masuk untuk mengucapkan bela sungkawa. Momen yang tak terduga terjadi saat Bima menghampiri ayahnya. Bukan dengan kemarahan atau caci maki. Ia duduk di samping Rian. Turut berduka cita, ya, kata Bima pelan.
Rian tersentak mendengar panggilan itu. Matanya berkaca-kaca. Bima, terima kasih sudah datang. Nenek orang yang baik, lanjut Bima. Aku turut sedih. Mereka duduk dalam keheningan selama beberapa saat. Ayah lihat kamu tumbuh dengan sangat baik, kata Rian lirih, suaranya serak. Ibumu dia wanita yang hebat. Iya, dia yang terhebat, jawab Bima tanpa ragu. Ayah bagaimana kabarnya? Pertanyaan sederhana itu seolah meruntuhkan pertahanan Rian. Seperti yang kamu lihat, nak. Ayah menjalani hukuman ayah setiap hari. Bima menatap ayahnya lekat-lekat. Aku sudah tidak marah lagi, ya. Dulu aku sangat marah dan kecewa. Tapi ibu mengajariku bahwa menyimpan kemarahan itu seperti meminum racun dan berharap orang lain yang mati. Aku sudah memaafkan ayah. Rian mulai terisak pelan. Maafkan ayah, nak. Maafkan ayah. Aku memaafkan ayah bukan supaya ayah bisa merasa lebih baik, kata Bima dengan bijak. Aku memaafkan ayah supaya aku bisa merasa damai dan melanjutkan hidupku sepenuhnya. Aku harap ayah juga bisa menemukan kedamaian ayah sendiri. Bima menepuk bahu ayahnya, lalu bangkit dan kembali bergabung dengan Arini dan Baskara. Percakapan singkat itu adalah penutup yang sesungguhnya. Bukan untuk rekonsiliasi, tetapi untuk pelepasan. Bima telah melepaskan sisa-sisa hantu masa lalunya. Setelah pemakaman, saat mereka bersiap untuk kembali ke Jakarta, Arini menatap Rian untuk terakhir kalinya. Pria itu berdiri sendirian di depan rumahnya yang kini kosong, menatap kepergian mereka. Tidak ada lagi rasa kasihan di hati Arini. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa setiap orang adalah arsitek dari nasibnya sendiri. Rian telah membangun rumahnya dari kebohongan, dan kini ia harus tinggal di dalam reruntuhannya. Sementara Arini, ia telah membangun istananya kembali dari puing-puing, dan istana itu kini berdiri kokoh dan megah. 2 tahun kemudian, di sebuah taman pribadi yang indah di Bali, Arini dan Baskara melangsungkan pernikahan. Bukan sebuah pesta besar dan mewah, melainkan sebuah upacara yang intim dan hangat, hanya dihadiri oleh anak-anak mereka dan sahabat terdekat. Bima, yang berdiri di samping ibunya, menyerahkan tangan Arini kepada Baskara dengan senyum tulus. Malam itu, setelah pesta usai, Arini dan Baskara berdiri di tepi kolam renang, menatap langit yang bertabur bintang. Kamu bahagia? Bisik Baskara sambil memeluknya dari belakang. Arini tersenyum, menyandarkan kepalanya di dada pria itu. Ia memejamkan mata, memutar kembali seluruh film kehidupannya. Rasa sakit dari pengkhianatan, perjuangan untuk bangkit, kebahagiaan melihat Bima tumbuh dewasa, dan kedamaian yang kini ia rasakan dalam pelukan seorang pria yang tulus mencintainya. Bahagia bukan lagi kata yang tepat, Mas, jawabnya. Ini lebih dari itu. Ini adalah rasa syukur. Aku bersyukur atas semua yang terjadi, bahkan untuk bagian yang paling menyakitkan sekalipun. Karena tanpa malam yang gelap, aku tidak akan pernah bisa menghargai indahnya fajar yang merkah sesempurna ini. Cakrawala di hadapannya kini tidak lagi terbatas. Ia telah belajar bahwa akhir dari sebuah cerita hanyalah awal dari cerita yang baru. Dan ceritanya yang baru ini, yang ia tulis sendiri dengan tinta kekuatan, pengampunan, dan cinta, adalah sebuah mahakarya yang akan ia nikmati selamanya.